Ada yang sekali posting langsung mendapatkan 100 likes. Ada juga yang sudah posting berkali-kali tapi tidak mendapatkan respon sama sekali. Yuk ngobrol bareng dengan topik sosial media dan consciousness. Consciousness itu apa sih? Consciousness adalah kesadaran. Kita kembali ke Radar Podcast, Rumah Kesadaran Podcast. Saya Nurus yang akan menjadi host di Radar Podcast. Kita ditemani oleh Bang Aswar. Halo Bang Aswar. Halo. Sehat Bang? Alhamdulillah, baru habis tidur nih. Oh, oke. Sehat sekali, sehat banget. Ya, cukup sehat. Alhamdulillah. Bang, ini kita mau ngobrol nih. Ceritanya kan ada orang yang sekali posting langsung dapat banyak tanggapan. Ada juga yang nggak dapat tanggapan sama sekali, nggak dapat respon. Nah, sebenarnya apa sih yang membedakan banyak sedikitnya respon di sosial media? Oh ya, itu itu juga menjadi perbincangan kami di grup tadi pagi itu. Jadi tadi kita udah jalan beberapa hari itu kan, hampir setiap hari di jam 8 pagi kita di grup itu menyelenggarakan semacam mentoring gitu ya. Jadi mentoring ini tema besarnya adalah menjadikan Facebook sebagai pusat bisnis, atau yang harapannya sih teman-teman yang suka atau yang tiap hari aktif di Facebook itu bisa mendapatkan penghasilan minimal tahun ini itu 100 juta pertama mereka dari Facebook gitu. Oh, menarik sekali ya Bang. Ya, jadi grupnya itu gitu, pesertanya kurang lebih 100 orang gitu. Nah, kita kan tiap hari itu membeda kasus ya. Jadi ada beberapa orang, banyak bahkan ya, mungkin hampir 80% orang-orang itu tidak mendapatkan penjualan itu tidak terjadi ya, tidak banyak di Facebook, padahal udah tiap hari nyebarin postingan gitu ya, posting produk gitu. Lalu akhirnya kan, karena ini kan umum ya, hampir semua orang mungkin ngalamin gitu ya. Bahkan mungkin ada yang udah putus asa, udahlah Facebook itu jadiin aja tempat buang-buang waktu misalnya. Ya kan? Oke. Nah, dari beberapa obrolan di grup, akhirnya kita evaluasi ya berdasarkan peta kesadaran gitu. Kita akhirnya sampai pada kesimpulan bahwa ternyata orang-orang yang berhasil mendapatkan jutaan atau ratusan juta, mungkin miliaran ya. Kan banyak tuh yang dapat miliaran, anak-anak milenial ya dari medsos. Mereka itu punya pola. Jadi mereka posting tuh enggak sembarangan. Oh, oke. Sudah dipikirkan terlebih dahulu ya. Sudah ada polanya gitu. Istilahnya kalau yang terkenal kan itu istilahnya sharing dahulu baru selling kemudian. Sharing dahulu, selling kemudian. Nah, ini yang tidak dipikirkan oleh teman-teman yang 70% di grup tadi. Mereka biasa langsung selling gitu. Langsung jualan gitu kan. Langsung testimoni gitu. Padahal mereka belum tahu ya ini apa, siapa, gimana, tapi langsung jualan gitu. Ya, jadi ada jadi mereka kira bahwa jualan di medsos tuh seperti di pasar gitu. Seperti di pasar kita buka lapak, gelar dagangan, terus nanti ada yang tanya gitu. Hal semacam itu kan nggak terjadi di medsos ya, apalagi sekarang gitu. Di medsos itu kan sebenarnya sasaran atau target produk kita kan adalah lingkaran pertemanan kita sendiri kan. Lingkaran pertemanan kita sendiri gitu. Di situ permasalahannya teman kita itu tahu siapa diri kita gitu loh.
Jadi tiba-tiba misalnya kita nawarin ini, baru kita promosinya, ini bisa ini, bisa ini. Lah mereka kan akan mau konfirmasi materi postingan tadi dengan pengalaman mereka dengan diri kita. Oh, oke. Apa yang terjadi dengan diri kita langsung mereka tahu ya. Oh iya. Situ kan persoalannya. Lalu kemudian kita cari solusi. Sebenarnya karena kita sasaran produk kita itu di lingkaran pertemanan kita, maka semestinya tuh kita harus interaksi dulu secara pribadi ya dengan teman-teman kita. Kita mesti punya mapping dong. Lingkaran pertemanan saya ini kita mesti tahu apa yang mereka butuhkan ya toh. Seperti jadi nggak langsung tiba-tiba kita buang brosur ke wall kita lalu kita harapkan terjadi transaksi, malah kan kenyataannya yang respon aja enggak. Respon aja enggak, apalagi transaksi ya. Ya situ persoalannya tuh. Dan itu membawa orang bisa putus asa. Kok aku udah 2 tahun main Facebook enggak dapat penghasilan sama sekali. Dan mereka tetap tidak tahu kenapanya gitu kan. Terus tadi pagi itu karena sudah tahu persoalannya seperti itu, akhirnya kita coba bedah secara klinis. Ternyata memang seharusnya ya seperti yang dulu saya lakukan. Jadi sebelum jualan, ya mungkin konten jualannya itu seminggu cuma 2 kali. Cuma 2 kali. Saya waktu itu sharing ya, menulis sesuatu ide yang bermanfaat. Nah, ini yang bermanfaat bagi kebanyakan lingkaran pertemanan saya gitu. Oh, oke. Berarti itu artinya harus pertama mengenali siapa lingkaran pertemanan kita. Setelah itu kita petakan di lingkaran pertemanan kita ini informasi yang sekiranya dibutuhkan seperti apa sih? Begitu ya? Bukan hanya dibutuhkan ya. Yang bermanfaat, ide yang bermanfaat gitu. Oh, oke. Tidak hanya butuh, tapi ide mesti itu memang memiliki manfaat untuk orang-orang di lingkaran pertemanan kita gitu ya. Oke. Itu artinya bisa disimpulkan sharing ide yang memiliki kebermanfaatan. Itu kata kuncinya ya, Bang? Iya, kebermanfaatan bagi lingkaran pertemanan. Oke, ide yang memiliki kebermanfaatan bagi lingkaran pertemanan. Ya. Nah, kebanyakan kan orang-orang tuh nggak memikirkan itu kalau posting. Nggak memikirkan apakah ide ini bermanfaat bagi lingkaran pertemanan saya apa enggak. Itu yang kemudian tuh membuat minim respon gitu. Kita kan seperti ini ya, di awal-awal saya juga main medsos, saya berpikir bahwa ini pasti bermanfaat bagi mereka. Ternyata itu adalah bermanfaat bagi diriku sendiri aja, tidak untuk mereka gitu. Saya gagal bertukar posisi dengan lingkaran pertemanan saya. Oh, oke. Itu artinya juga kita harus ini ya, itu istilahnya apa sih, Bang? Empati ya. Bisa kita mencoba berempati menjadi orang lain dan sekiranya itu bermanfaat nggak sih untuk orang lain. Berarti kuncinya untuk memetakan kebermanfaatannya itu adalah empati. Jadi postingan tuh mesti berbasis empati, bukan berbasis desire. Ya kan? Oke. Itu kuncinya ya. Jadi postingan itu mesti ada unsur empatinya. Empati bukan desire. Desire apalagi misalnya iming-iming diskon hari ini. Kalau hari ini terakhir diskonnya itu kan berbasis fear. Ketakutan besok aku beli udah lebih mahal nih. Dan itu kan udah nggak kalau kita masih menggunakan iklan yang berbasis fear and desire, saya kira udah nggak zaman lagi ya. Anak-anak generasi milenial terutama sama generasi Z itu hidup dalam era di mana tidak ada lagi barang langka, ya kan? Semua tersedia gitu. Oke, semuanya mudah didapatkan ya. Dan tersedia banyak ya. Oke. Seperti itu. Oke, berarti kalau boleh saya review nih, Bang, berarti yang membedakan adalah kebermanfaatan dan lingkaran pertemanan.
kebermanfaatan itu dipetakan berdasarkan lingkaran pertemanan yang didasarkan pada empati atas teman-teman kita. Oke. Nah, kalau saya lihat itu Bang, kemarin kan ada beberapa angka-angka dalam bersosial media. Itu apa itu artinya Bang? Ya, itu memang pemetaan ya. Jadi kalau misalnya tadi kan kita nemu 2 kasus ya. Ada yang banyak yang dapat respon, ada yang tidak ya. Biasanya orang-orang yang postingannya itu berbasis desire and fear gitu atau narsis gitu, itu kan dia pasti sedikit respon tuh ya. Nah, itu terkategori force. Nah, di pemetaan kemarin itu, di tabel itu bisa kita simpulkan seberapa kuat ya, atau seberapa banyak unsur empati dalam postingan kita itu kan power ya, kategori power gitu. Jadi angka-angka itu bisa menunjukkan unsur-unsur empati itu ada apa enggak gitu. Unsur-unsur kebermanfaatan bagi yang lain itu ada enggak di dalam postingan kita. Bisa dipahami seperti itu gitu. Semakin tinggi angkanya di atas 200 artinya maka harusnya postingan itu semakin bermanfaat bagi yang lain gitu. Jadi kalau kita bilang force itu angka-angka di bawah 200 itu hanya menyenangkan diri kita sendiri. Kalau di atas 200 itu udah mulai bermanfaat. Di atas 250 kita udah memikir itu motifnya udah mulai kemanfaatan bagi yang lain gitu. Ini juga yang harus kita pegang ya Bang. Bagaimana bersosial media itu tidak hanya menyenangkan tapi juga memberikan manfaat. Kemanfaatan bagi orang lain. Oke, mungkin untuk episode kali ini cukup itu atau ada yang mau ditambahkan Bang? Mungkin cukup itu ya. Cukup itu dulu, nanti kan ya kita akan terus lanjutkan sebulan ini ya. Ya, oke. Buat teman-teman yang mungkin ada pertanyaan atau ada ide apapun yang pengen dibahas di sini bisa komen dan nanti Bang Aswar akan membahasnya lebih lanjut. Gitu ya Bang, setuju ya? Ya, jadi mungkin teman-teman yang punya masalah gitu ya. Yang punya masalah, kok aku udah 10 tahun medsos tapi ya itu tadi Facebook belum menjadi penunjang ya evolusi finansialnya gitu. Jadi tadi itu malah ada omongan lucu menarik bahwa harusnya Facebook itu bisa meningkatkan LOC kita, level of cash. Ya. Oke teman-teman, mungkin untuk kali ini kita cukupkan sampai di sini. Kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya. Sampai ketemu.